Ini nyambung nanti pertanyaan Bapak, juga pertanyaan Bapak nih. Bagaimana memahami Islam itu sebagai sebuah ajaran yang sifatnya ideologis dan seharusnya dipraktekkan dalam pembelajaran di pondok pesantren. Dan tadi kitab-kitabnya sudah juga disebutkan. Itu kitab-kitab awal, kitab-kitab klasik, bahkan di zaman Mahmud Saltut itu udah menulis Islam sebagai ideologi. Nanti saya kasih tahu judul kitabnya. Tapi saya buka dari peristiwa Renaissance. Renaissance itu peristiwa lahir kembalinya kerangka berpikir filosofis di dunia. Itu disebut sebagai Enlightenment Humanism. Mencerahkan manusia ini berdiri di atas 3 premis. Premis yang pertama adalah agnotisme, ateisme. Ini cikal bakal lahirnya ideologi sosialis komunis. Yang kedua adalah imanentisme. Ini bicara tentang bahwa galaksi Bima Sakti itu dia bekerja sesuai dengan hukumnya sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan. Yang ketiga adalah humanisme sekuler. Ini cikal bakal lahirnya ideologi kapitalis. Dan coba Bapak perhatikan, terbentuknya ideologi sosialis komunis dan ideologi kapitalis itu berdiri di atas premis yang keseluruhannya menihilkan peran Tuhan. Kenapa sampai kedua hal ini disebut sebagai ideologi? Kalau kita bicara tentang teori politik pemerintahan dan teori tata negara, saya pakai yang paling terkenal dalam pembelajaran di Fakultas Hukum sampai tingkat doktorat. Misalnya teori dari Martin Stinger. Sudah itu dari posisi Michael Frieden. Ideologi itu seperangkat aturan hidup yang norma, dasar, fundamental, komprehensif, dan yang paling penting, dia harus punya kerangka implementasi. Kalau saya mau tarik persamaannya dengan definisi ideologi yang dibuat oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tadi, al-fikru ala asasi itu menalahi afkar. Sesuatu yang dibawa dasar, yang di atasnya itu bisa dibangun berbagai macam cabang-cabang pemikiran lain. Artinya Islam itu dia cara berpikir dasar yang dari situ bisa digali berbagai macam pandangan hidup untuk mengatur kehidupan masyarakat tanpa ada satupun perkara atau aturan hidup masyarakat yang dialpakan itu. Tapi ideologi nggak sebatas di situ saja, nggak sebatas fikro saja, dia harus punya tarikoh, dia harus punya kerangka implementasi. Kenapa sampai Pancasila? Pancasila itu kelemahannya satu, dia konsep yang kosong, bisa disusupi berbagai macam ideologi, itu satu. Yang kedua, paling dasarnya, paling fatalnya, dia nggak punya kerangka implementasi, dia nggak punya torikohnya. Itu dia. Makanya di samping ini lahirlah yang disebut sebagai ideologi Islam. Al-Quran itu seperangkat aturan hidup yang Allah kasih sebagai kabar gembira. Kenapa? Karena tidak ada satupun perkara yang dilakukan oleh manusia di dunia ini yang aturannya dialpakan dalam Al-Quran. Makanya nyambung tadi, Al-Quran itu bukan cuma sekedar aturan yang memuat tentang ibadah spiritual saja, tapi aspek politik hukum itu juga dijelaskan di dalam. Ayat ini diterjemahkan sama Mahmud Saltut, kitabnya Al-Aqidah Syariatan. An-Nidham alladzi anzalallah ala sayyidina Muhammad liyunaddi malakatal insani bi rabbih wa bi ghairihi wa bi nafsi. Islam itu sempurna diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa sempurna? Karena dia turun dalam 3 dimensi. Dimensi yang pertama apa? Spiritual. Ini basis aturan yang Allah turunkan supaya manusia tahu bagaimana caranya membangun hubungan secara pribadi dengan Allah, meskipun dia punya relasi juga dengan sesama manusia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul, Buniyal Islam ala khamsin. Ini praktek-praktek ibadah yang sifatnya privasi. Basis aturan yang kedua itu sifatnya adalah aturan yang Allah turunkan supaya manusia tahu bagaimana caranya membangun hubungan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yang paling penting yang dijelaskan Mahmud Saltut dalam kitabnya tadi. Ini bicara tentang muamalah, dan dia singgung di situ 95-96% isi Al-Quran itu berbicara tentang muamalah. Bagaimana caranya membangun hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dan di sini harus ada otoritas. Makanya dalam kajian tentang konteks Al-Quran sebagai ideologi untuk mengatur kehidupan manusia dipetakan dalam 5 sistem besar itu. Yang paling penting adalah sistem pemerintahannya. Dan ini harus dijelaskan dengan baik. Yang kedua ada sistem ekonomi. Yang ketiga ada strategi sosial. Yang keempat ada sistem hukum, sanksi hukuman. Jadi utuh gitu. Dengan model yang kayak begini, bahwa Islam itu bukan cuma mengatur tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, tapi semua lapisan kehidupan itu, mulai dari pemerintahan sampai ekonomi dan macam-macam. Makanya saya sering challenge orang-orang, sebutkan satu masalah yang muncul dalam dunia kontemporer sekarang yang nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan fikih Islam. Coba, saya challenge Anda. Dan kita akan masuk pada pembicaraan tentang pembahasan fikih. Saya kira seperti itu. Oke.